Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan ngaji kita hari ini ya. Belajar ngaji sebagai upaya untuk menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia ini semampu kita gitu ya. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang atau murtad, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Nah, nih ya, jangan sampai ini terjadi ya, karena itu namanya kita zalim sama diri kita sendiri kalau misalnya sampai mentaati orang-orang yang kafir dan menjadi murtad. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita selalu diberikan nikmat iman dan selalu dijaga oleh Allah ya. Kita lanjutkan. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik. Nah, itu tipsnya. Jadi memohon kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang murtad tadi itu. Kita lanjutkan. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswal zalimin. Maka akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Nah, ini dia. Berarti di sini orang-orang kafir itu berarti dia zalim ya. Dia menzalimi, setidaknya dia menzalimi dirinya sendiri dan sekaligus menzalimi orang lain yang mungkin menjadi murtad karena pengaruh dia tadi itu. Oke, kita lanjutkan. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian
Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang yang mukmin. Ini ya, semoga kita termasuk orang-orang yang mukmin ini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu yakin kepada Allah. Ini, dan ketahuilah dari ayat ini ya, perlu kita ketahui bahwa Allah sebenarnya menguji kita. Kadang kita ada keinginan gitu ya, yang mungkin tidak baik, tetapi ya namanya dunia ya. Dunia itu gemerlap gitu ya, yang kadang-kadang bukan milik kita tapi kita sukai karena ya mungkin misalnya makanan bukan hak kita tapi kan rasanya enak gitu ya, dan seterusnya lah ya, pokoknya hal-hal keduniaan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi terhadap orang yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, ini semacam ujian dari Allah. Sebenarnya ujian itu dalam rangka untuk mengembalikan kita kepada keimanan kita begitu. Mungkin jika ada ujian gitu ya, bisa saja sedang dipanggil tapi tidak menoleh ya, sedang lupa mungkin ya, lupa karena kesenangan yang ayat di atasnya tadi itu gitu. Baik, kurang lebih ini yang bisa kita jadikan pedoman ya untuk hari ini. Kita selalu yakin bahwa Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan, sedikit pun meskipun itu di dalam hati kita niat yang buruk jangan sampai dilakukan, karena Allah Maha teliti gitu ya. Ketika kita berbuat baik sedikit pun, sebiji zarah pun juga akan dibalas gitu. Jadi sama-sama berbuatnya ya sudahlah, berbuat baik saja gitu. Bahkan ketika berbuat baik itu niat saja itu sudah dibalas menjadi satu kebaikan gitu ya. Baik, cukup dulu ngaji kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.